Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Nya melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami terus menghimbau, mari mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong di dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena Engkau hanya sejauh doa. Saat ini ketika kami mau mempelajari tentang doa, bukalah hati dan pikiran kami, berikanlah kami pengertian. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga, pokok pikiran yang muncul dari hari per hari. Di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yang pertama ada Daniel 2 ayat 20-23. Daniel memuji Allah sebagai sumber hikmat dan kuasa yang mengatur segala sesuatu. Ia mengakui bahwa pengetahuan dan wahyu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Daniel 6 ayat 10 dan 11. Daniel tetap setia berdoa kepada Allah 3 kali sehari meskipun ada larangan resmi, tetapi iman dan kebiasaannya tidak berubah. Kisah Para Rasul 20 ayat 36. Paulus menutup nasihatnya dengan berlutut dan berdoa bersama para penatua. Doa menjadi ekspresi kasih, persekutuan, dan juga penyerahan kepada Allah. Kejadian 5 ayat 22-24. Henok itu hidup bergaul karib dengan Allah sepanjang hidupnya. Dan kedekatan itu begitu nyata hingga ia diangkat tanpa mengalami kematian. Keluaran 33 ayat 15-23. Musa menegaskan bahwa kehadiran Allah lebih penting daripada perjalanan itu sendiri. Ia merindukan melihat kemuliaan Tuhan meskipun hanya dapat melihat sebagian saja. Keluaran 32 ayat 31-32. Musa memohon pengampunan bagi Israel setelah dosa besar mereka. Bahkan ia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan umat itu. Selanjutnya kita akan melihat pengertian judul para pejuang doa. Pertanyaan pertama, apa itu pejuang doa? Pejuang doa adalah orang percaya yang menjadikan doa sebagai bagian utama hidup rohani. Mereka ini adalah orang yang hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Lalu, mereka ini berdoa dengan ketekunan, dengan kesetiaan, dan ketergantungan total kepada Tuhan. Contohnya, seperti Daniel. Doa bukan sekedar aktivitas, tetapi gaya hidup. Mengapa disebut pejuang? Apakah doa itu seperti berperang? Jawabannya adalah ya. Dalam arti rohani disebut pejuang karena doa itu melibatkan pertarungan iman, pergumulan iman, bukan sekedar kata-kata. Yang kedua, oleh karena memang ada tantangan, ada tekanan, dan juga ada ujian. Contohnya, di dalam kisah Daniel ada ancaman ketika dia berdoa. Yang ketiga, doa itu adalah bentuk ketergantungan total kepada Allah dalam situasi sulit. Jadi, doa bukan perang fisik, tetapi peperangan rohani melawan ketakutan, dosa, dan ketergantungan pada diri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, mengapa orang Kristen perlu berdoa? Yang pertama, doa itu adalah nafas kehidupan rohani. Yang kedua, tanpa doa, hubungan dengan Allah akan melemah dan akhirnya mati. Lalu yang ketiga, doa adalah cara kita berkomunikasi dan bersekutu dengan Tuhan. Seperti hubungan manusia, tanpa komunikasi, pada akhirnya hubungan itu akan mati. Pertanyaannya adalah, mengapa kita berdoa kalau Allah sudah tahu apa yang mau kita sampaikan? Jawabannya, karena doa bukan untuk memberi informasi kepada Allah, tetapi doa itu untuk membangun hubungan dengan Dia sebagai pencipta. Yang kedua,
Doa menyatakan bahwa kita bergantung sepenuhnya, bahwa kita beriman kepada Dia. Dan yang ketiga, doa tujuannya adalah untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak Allah. Allah tahu kebutuhan kita, tetapi Dia menghendaki supaya kita datang kepadanya secara pribadi. Apakah doa itu membuat perbedaan dalam hidup orang Kristen? Jawabannya ya, dan sangat nyata. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, doa itu mengubah hubungan kita dengan Allah. Kita menjadi lebih dekat dan lebih bergantung. Yang kedua, doa dapat mengubah situasi. Contohnya seperti pengalaman dari Nabi Daniel. Yang ketiga, doa juga mempengaruhi orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi, doa tidak hanya mengubah keadaan, tetapi terutama mengubah hati dan hidup kita. Ellen White di dalam Steps to Christ halaman 93 dan 94 menguraikan tentang pentingnya dan hak istimewa bagi orang Kristen untuk berdoa. Dia katakan, Bapa surgawi kita menanti untuk melimpahkan berkat-Nya yang melimpah kepada kita. Merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk minum sepuasnya dari mata air kasih yang tak terbatas. Betapa mengherankannya bahwa kita begitu jarang berdoa. Apa yang dipikirkan para malaikat sorga tentang manusia yang lemah dan tak berdaya, yang rentan terhadap godaan, ketika hati Allah yang penuh kasih tak terbatas merindukan mereka, siap memberikan lebih daripada yang dapat mereka minta atau pikirkan. Namun mereka berdoa begitu sedikit dan memiliki iman yang begitu sedikit. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk lebih lagi berdoa. Kita tiba pada ayat hafalan Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Mari kita lihat konteks dan latar belakang ayat ini. Yang pertama, Mazmur 116 ini adalah nyanyian syukur dari seorang individu. Jadi ini bukan mazmur kolektif atau mazmur umat. Mazmur ini menjelaskan situasi yang terjadi pada pemazmur di mana dia selamat dari bahaya maut yang sangat serius. Kalau kita lihat konteks dekat dari ayat ini, ayat 3 dan ayat 4, di sana pemazmur menggambarkan kondisinya bahwa tali-tali maut telah melilit aku, kesesakan dan kedukaan ku alami. Jadi konteksnya di sini adalah seorang yang berada di ambang kematian dan bisa saja oleh karena penyakit, itu bisa saja oleh karena ancaman musuh atau krisis hidup yang putus asa, dan di sini ia berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab dan menyelamatkannya. Ayat 1 dan ayat 2 ini adalah respon spontan dari pemazmur yang penuh kasih karena pengalaman dia telah diselamatkan. Kemudian yang kedua, siapa aku di sini? Nah, aku di sini merujuk kepada pemazmur itu sendiri. Namun di dalam pasal ini kita tidak ketahui siapa pemazmur atau penulis mazmur ini. Secara teologis, aku di sini merujuk pada setiap orang percaya yang pernah merasakan pertolongan Tuhan. Aku di sini mewakili setiap anak Tuhan yang pernah mengalami putus asa dan kemudian merasakan pertolongan ilahi. Ini bukan suara orang yang hidupnya selalu mulus, melainkan suara orang yang sudah ada di dasar sumur dan ditarik naik oleh Tuhan. Identitas aku adalah hamba yang rendah hati, ayat 16. Dan sesungguhnya dikatakan di sana, sesungguhnya aku hambamu. Di mana dalam konteks ini pemazmur menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang ketiga, latar belakang emosi dalam mazmur ini memperlihatkan ada pergeseran dari ketakutan menjadi kasih. Sebelum krisis mungkin pemazmur mengenal Tuhan secara teoritis. Namun setelah Tuhan mendengarkan saat ia berteriak dalam kesakitan, hubungannya berubah menjadi personal dan intim. Dan pengalaman pahit ini diubah menjadi manis oleh karena campur tangan Tuhan. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa seringkali di dalam penderitaan kita menemukan kedalaman kasih Allah yang paling nyata.
Nah, mari kita lihat pengertian frasa di dalam ayat hafalan kita. Yang pertama, apa pengertian aku mengasihi Tuhan? Kemudian apa perbedaan suaraku dan permohonanku? Dan apa perbedaan ia mendengarkan dan ia menyendengkan telinganya? Nah, mari kita lihat yang pertama, apa arti mengasihi di sini? Nah, saudara, kata mengasihi ini datang dari bahasa Ibrani yaitu ehab. Nah, di sini kasih ini bukan sekedar perasaan emosional, tetapi ini adalah sebuah komitmen setia dan ketertarikan atau keterikatan hati yang lahir dari rasa hutang budi dan kekaguman. Pemazmur tidak berkata, aku takut kepada Tuhan atau aku taat kepada Tuhan. Meskipun itu benar, tetapi di sini pemazmur lebih memilih kata, aku mengasihi Tuhan. Secara teologis, ini mencerminkan prinsip 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih pemazmur adalah balasan atas kasih atau respon atas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan nyawanya. Di dalam From Trials to Triumph, halaman 289, di sana dikatakan, kasih tertinggi kepada Allah dan kasih tanpa pamrih kepada manusia, inilah karunia terbaik yang didapat atau yang dapat diberikan Bapa surgawi kita. Kasih ini bukanlah dorongan sesaat, melainkan prinsip ilahi. Hanya di dalam hati tempat Yesus berkuasa, kasih ini ditemukan. Kita mengasihi karena Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Kemudian yang kedua, apa perbedaan suaraku dan permohonanku? Nah, saudara, yang pertama, suaraku atau dalam bahasa Ibrani adalah koli. Ini merujuk pada teriakan, erangan, tangisan, atau suara rintihan yang mungkin tidak berupa kata-kata yang jelas. Saat seseorang sementara atau sedang sangat sakit, sangat panik, maka mereka seringkali hanya bisa menjerit atau menangis tanpa bisa menyusun kalimat doa yang rapi. Dan suara ini adalah ekspresi mentah dari penderitaan jiwa. Sementara permohonanku atau takanunai di sini, kata ini berasal dari akar kata grace atau memohon belas kasihan. Jadi kata permohonanku ini atau takanunai ini lebih spesifik daripada sekedar suara. Ini adalah sebuah permintaan sadar akan rahmat dan pertolongan. Dan dalam teks ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mendengar suara dan juga Dia mendengar permohonan kita. Tuhan mendengar keduanya. Artinya Tuhan peduli kepada kedua hal ini. Dia mendengarkan jeritan hati yang tak terkatakan, yaitu suaraku, dan Dia dan Dia juga menerima permintaan spesifik yang kita ajukan, yaitu permohonanku. Jadi tidak ada bagian dari penderitaan kita yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipahami. Nah, kemudian yang ketiga, apa perbedaan mendengarkan dan menyendengkan telinga? Nah, mendengarkan atau syama ini berarti Tuhan menerima suara tersebut, tidak mengabaikan, Dia sadar akan keberadaan doa kita. Sedangkan menyendengkan telinga atau hita osno ini adalah metafora dari antropomorfik, di mana menggambarkan Allah dengan sifat manusia. Dan gambaran ini sangat indah, sama seperti seorang ayah yang membungkukkan dengan rendah tubuhnya sehingga telinganya sejajar dengan mulut dari anak yang berbisik, atau seorang yang membungkukkan rendah-rendah sehingga telinganya sejajar dengan orang yang akan berbisik atau orang yang sementara terbaring lemah di tanah. Inilah yang ditunjukkan di sini. Menyendengkan telinga menunjukkan kerendahan hati Allah, perhatian yang intens dan kedekatan. Tuhan tidak mendengar dari jauh sambil sibuk mengurus alam semesta. Dia turun dan mendekat untuk memastikan Dia tidak melewatkan satupun detail dari keluhan atau kesah kita. Menyendengkan telinga implikasinya adalah keinginan kuat untuk mengerti dan segera bertindak menolong. Di dalam Review and Herald 29 September 1898 mengatakan, ketika umatnya memandang kepadanya dan memanggil namanya, Ia akan mendengar suara mereka. Kita masuk pada pokok pembahasan Daniel yang setia.
Dalam konteks pelajaran hari Minggu, siapa Daniel dan apa yang dimaksud dengan Daniel yang setia? Setia kepada siapa dan dalam hal apa, serta mengapa? Daniel pasal 1 menceritakan bahwa Daniel adalah seorang pemuda Yahudi dari keturunan bangsawan dan kaum terpandang di Yehuda. Ketika Raja Nebukadnezar datang dari Babel menyerang, mengepung Yerusalem pada zaman Yoyakim Raja Yehuda, Daniel dan 3 rekan Ibraninya, Hananya, Misael, dan Asaria termasuk di antara orang-orang yang diangkut ke Babel oleh pasukan Raja Nebukadnezar sebagai tawanan pilihan kerajaan pada permulaan 70 tahun pembuangan di Babel yang terjadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka dipilih karena cakap, pandai, berpengetahuan, sehat jasmani, dan layak untuk dididik di istana raja. Dan nantinya tugas mereka adalah belajar bahasa dan ilmu orang Kasdim selama 3 tahun supaya nantinya dapat melayani dan dipekerjakan di pemerintahan Raja Nebukadnezar sebagai pegawai atau penasihat kerajaan Babel. Nama mereka pun diganti menurut nama dewa-dewa Babel. Daniel menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Asaria menjadi Abednego. Nah, yang dimaksud dengan Daniel yang setia adalah bahwa walaupun hidup di lingkungan kafir dan penuh dengan budaya, ancaman politik, bahkan kematian, Daniel bertekad untuk tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap teguh dan tidak meninggalkan imannya kepada Allah dalam keadaan apapun juga. Itulah sebabnya Daniel dikenal dengan kesetiaannya kepada Allah, hikmatnya, dan kehidupan doanya yang begitu kuat. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 91-92 katakan bahwa di antara mereka yang mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah adalah Daniel dan 3 temannya. Mereka tidak akan pernah menyesuaikan diri dengan para penyembah berhala. Iman mereka dan nama mereka sebagai penyembah Allah yang hidup akan mereka pertahankan sebagai suatu kehormatan yang tinggi. Nah, Daniel setia kepada Allah dalam beberapa hal. Yang pertama, dia setia dalam menjaga kekudusan hidup dan ketaatannya kepada firman Tuhan. Daniel 1 ayat 8 menunjukkan ketetapan hati Daniel untuk setia dan tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ia lebih memilih mentaati hukum Allah daripada mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang merusak di Babel. Yang kedua, ia setia dalam doa dan ibadahnya kepada Tuhan. Kitab Daniel, saudaraku, secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa Daniel adalah seorang prayer warrior. Seorang pendoa, bahkan walaupun di tengah larangan dan ancaman, dia tetap berdoa. Ia lebih takut melanggar kehendak Allah daripada kehilangan nyawa. Yang ketiga, dia setia dalam pekerjaan dan tanggung jawab. Daniel bekerja dengan jujur, bijaksana, dan tidak bercela, sehingga dalam Daniel 6 ayat 4 dikatakan bahwa para pejabat tidak menemukan kesalahan ada padanya. Daniel menunjukkan bahwa iman kepada Allah juga terlihat melalui kesetiaan dalam menjalankan pekerjaan, tugas, serta tanggung jawab. Nah, Daniel begitu setia karena ia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Allah melalui doa dan firman, percaya bahwa Allah lebih berkuasa daripada kekuasaan apapun di dunia ini. Sesuai dengan arti namanya, yaitu Allah adalah hakimku. Daniel telah berketetapan hati untuk terus menghormati Allah dan menyerahkan segala sesuatu sesuai dengan keputusan serta kehendaknya, bahwasanya dialah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Alfa Omega jilid 4 halaman 94. Daniel tidak ragu-ragu. Persetujuan Allah adalah lebih mahal dari segalanya, bahkan lebih mahal daripada kehidupan itu sendiri. Ia berketetapan hati untuk berdiri teguh dalam kesetiaannya kepada Allah, apapun yang akan menjadi akibatnya. Sekarang apa kunci sehingga Daniel bisa tetap setia sampai akhir? Yang pertama adalah peran dan didikan orang tua. Alfa Omega jilid 4 halaman 93-94 menggambarkan bahwa iman dan keteguhan hati mereka adalah hasil ajaran dan didikan orang tua mereka. Pendidikan ini bagi Daniel dikatakan, dan teman-temannya merupakan sarana ketahanan mereka di tengah-tengah kemerosotan moral di dalam istana Babel. Tidak ada kuasa, tidak ada pengaruh yang dapat menggoyahkan mereka dari prinsip-prinsip yang dipelajari mereka sejak kecil dengan mempelajari firman dan pekerjaan Allah. Kemudian, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 761 memberikan 4 hal sebagai kunci keberhasilan Daniel dan teman-temannya mempertahankan iman mereka tanpa ternoda. Yang pertama yaitu keteguhan hati mereka untuk tetap setia kepada Allah. Adalah kehendak hati mereka yang kuat yang mendorong mereka untuk berdiri teguh pada kebenaran dan juga menjauhi kejahatan. Steps to Christ halaman 48. Kemenangan hanya mungkin tercapai melalui penggunaan kehendak yang benar. Yang kedua, yaitu ketergantungan pada kuasa Allah. Meskipun mereka menghargai kemampuan manusia dan perlunya usaha manusia, mereka sadar
bahwa hal-hal itu sendiri tidak akan menjamin keberhasilan mereka. Mereka menyadari bahwa harus ada ketergantungan yang utuh kepada Allah dan terus-menerus percaya penuh kepada kuasanya. Yang ketiga, yaitu penolakan mereka untuk menumpulkan sifat rohani dan moral mereka dengan memanjakan hawa nafsu. Mereka menyadari bahwa satu pelanggaran terhadap prinsip kebenaran akan melemahkan kepekaan mereka terhadap mana yang benar dan mana yang salah, yang perlahan akan menuntun mereka jatuh dalam dosa. Dan yang keempat, yaitu kehidupan doa mereka yang sangat konsisten. Daniel dan teman-temannya menyadari bahwa doa adalah suatu keharusan utama karena kuasa dan pengaruh kejahatan yang terus-menerus mengelilingi mereka saat itu. Jadi mereka harus tetap berdoa. Sekarang bagaimana kehidupan doa Daniel membentuk karakter dan kehidupannya? Daniel pasal 4 katakan bahwa maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 5 bagian B, mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudaraku, doa membawa Daniel memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga dalam Daniel 9 ayat 23, 10 ayat 11, dan 10 ayat 19 dikatakan bahwa Daniel itu sangat dikasihi oleh Allah. Doa telah membentuk karakter kehidupannya jauh dari pelanggaran dan kesalahan, sehingga walaupun raja-raja dan kerajaan berganti seiring berjalannya waktu, sampai pada kekuasaan kerajaan Media Persia, Daniel tetap menjadi orang kepercayaan dan penasihat raja yang unggul. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 810 dan 811. Pencapaian ini diperoleh berkat integritas pribadinya dan keyakinannya pada bimbingan Bapa Surgawinya yang tidak pernah gagal. Bagi dirinya, mengasihi dan melayani Tuhan itu lebih penting daripada hidupnya sendiri. Nah, bagaimana struktur atau pola doa Daniel? Doa Daniel menunjukkan hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Doanya dilakukan dengan konsisten, teratur, dan disiplin. Ia berdoa 3 kali sehari meskipun berada di tengah kesibukan kerajaan dan juga ancaman hukuman menurut Daniel 6 ayat yang ke-10. Doanya juga ditandai dengan kerendahan hati, ucapan syukur, dan pengakuan bahwa Allah berdaulat penuh atas segala sesuatu. Ia mengakui kehendak dan kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa manusia ataupun kerajaan dunia. Dan dalam doanya, Daniel menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan serta memohon tuntunan, hikmat, pertolongan, dan kuasa Allah dalam menghadapi setiap tantangan. Ia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam Daniel 9, Daniel mengadakan pengakuan dosa dalam doanya, dosa pribadinya dan juga dosa bangsanya, serta kemudian melakukan doa syafaat atau pengantaraan. Dan semua itu dilandasi oleh iman dan juga ketaatan. Alfa Omega jilid 4 halaman 97 katakan bahwa dalam iman mereka berdoa dan mereka menghidupkan doa mereka. Berdoa dengan tiada berkeputusan, belajar dengan hati-hati, selalu berhubungan dengan yang tidak kelihatan itu. Mereka berjalan dengan Allah sama seperti Henokh. Sekarang apa pelajarannya bagi kita? Bagi kita saudaraku, Daniel dan juga ketiga sahabat Ibraninya adalah contoh yang hidup dan berkuasa atas kehidupan doa, penyerahan, kebergantungan kita pada Allah untuk tetap setia sampai akhir, yang juga akan menolong kita saudaraku berhasil menjalankan tugas-tugas, pekerjaan dan pelayanan kita selama kita di dunia ini. Dalam buku The Sanctified Life halaman 20 dan 44, pena inspirasi katakan bahwa Daniel tidak berani mengandalkan kekuatan batinnya sendiri. Doa baginya adalah suatu keharusan. Ia menjadikan Allah sebagai kekuatannya dan rasa takut akan Allah senantiasa ada di dalam benaknya dalam setiap urusan hidupnya. Ia berpaling kepada Allah dengan segenap hatinya meskipun ia tahu bahwa kematian adalah hukuman atas kesetiaannya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat sikap berdoa. Apa saja variasi sikap tubuh dalam berdoa yang dicatat dalam Alkitab dan contoh tokoh-tokoh yang melakukannya? Mari kita lihat beberapa. Yang pertama dengan berlutut. Daniel berlutut 3 kali sehari menurut Daniel 6 ayat 10. Lalu Yesus juga berlutut di Getsemani, Lukas 22 ayat 41. Stefanus juga berlutut sebelum dia mati di Kisah Para Rasul 7 ayat 60, bahkan Petrus di Kisah 9 dan Paulus di Kisah 20. Tetapi ada juga yang berdiri. Contohnya
umat Israel, mereka berdoa sambil berdiri di 2 Tawarik 20 ayat 5 sampai ayat 13. Lalu kemudian Hana berbicara kepada imam saat berdoa, 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-26. Lalu kemudian orang Farisi juga berdoa sambil berdiri, Lukas 18 ayat 11. Sementara itu Daud duduk di hadapan Tuhan, 2 Samuel 7 ayat 18. Ada juga yang sujud dan tersungkur. Ini adalah tindakan penyerahan diri. Contohnya Markus 14 ayat 35 dan 1 Raja-Raja 1 ayat 47. Jadi, Alkitab menunjukkan bahwa tidak ada satu posisi wajib, tetapi berbagai sikap tubuh digunakan dalam doa sesuai konteks dan juga hati. Apa makna teologis dari sikap tubuh dalam doa dan bagaimana kaitannya dengan relasi manusia dengan Allah? Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hakikat doa. Doa itu adalah hubungan pribadi dengan Allah sebagai sahabat. Mazmur 62 ayat 9. Doa itu artinya kita membuka hati sepenuhnya kepada Allah. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Jadi mari kita lihat ketika orang berdoa, apa yang dia lakukan dengan sikap tubuhnya. Kalau berlutut, itu adalah simbol kerendahan hati dan penyerahan. Kalau berdiri, itu artinya sikap hormat dan juga kesigapan. Kalau sujud, artinya pengakuan kedaulatan Allah sepenuhnya. Doa juga memiliki dimensi rohani. Doa itu menyatakan ketergantungan total kita kepada Allah, Yohanes 5 ayat 5. Doa juga merupakan bentuk peperangan rohani menurut Efesus 6 ayat 18. Ada peran Allah di sini. Kita berdoa, peran Allah adalah mendengar doa umatnya dan memberi perlindungan kepada umat-umatnya menurut Mazmur 91. Jadi, pelajaran kita pada kesempatan ini menolak bentuk doa yang formal. Benar bahwa posisi tubuh tidak menyelamatkan, tetapi hati yang tulus yang menentukan. Ellen White dalam berbagai kesempatan, contohnya The Ministry of Healing halaman 510 dan 511 mengomentari tentang beberapa postur berdoa. Dia katakan, tidak selalu perlu berlutut untuk berdoa. Kembangkanlah kebiasaan berbicara dengan juru selamat saat kamu sendirian, saat sedang berjalan, dan saat sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Dalam nada yang sama di Selected Messages Jilid 3 halaman 266 alinea pertama, dia mengatakan ide yang sama. Kita harus berdoa terus-menerus dengan pikiran yang rendah hati dan roh yang lemah lembut dan rendah hati. Kita tidak perlu menunggu kesempatan untuk berlutut di hadapan Allah. Kita dapat berdoa dan berbicara dengan Tuhan dimanapun kita berada. Jadi, sikap tubuh itu penting sebagai ekspresi luar, tetapi kondisi hati adalah inti utama. Doa adalah persekutuan dengan Allah yang hidup, dan sikap tubuh itu hanyalah cerminan dari sikap hati yang tunduk dan hormat dan bergantung kepada Allah. Selanjutnya adalah pertanyaan praktis. Bagaimana kita dapat mengembangkan kehidupan berdoa yang konsisten dan bermakna? Yang pertama, ketekunan dalam berdoa. Ada beberapa ayat Alkitab. Tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita harus tekun dan berjaga-jaga, Kolose 4 ayat 2. Lalu, sabar dalam penderitaan, Roma 12 ayat 12. Walaupun jawaban doa belum tiba. Lalu bagaimana praktek hariannya? Kita harus menentukan waktu khusus untuk berdoa. Itu bisa pagi-pagi benar atau pada malam hari, contohnya seperti Daniel. Lalu yang berikut, berdoalah dalam berbagai situasi. Bisa sementara duduk, berjalan, bekerja, atau waktu-waktu khusus di mana kita bertelut di hadapan Tuhan. Selanjutnya adalah masalah sikap hati. Datang dengan kerendahan hati dan juga kejujuran. Berbicara kepada Allah seperti berbicara kepada sahabat. Kita perlu juga untuk melakukan eksperimen rohani. Kita dapat berlutut kalau kita mampu untuk memperdalam rasa hormat dan juga rasa penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Mari
kita menghidupkan hal ini, bahwa kita mengubah doa dari sekedar kewajiban menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah relasi dengan Tuhan. Mari kita melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jadi, mari kita mulai hari kita dengan doa sebagai sebuah deklarasi iman. Dan kita akhiri hari kita dengan refleksi bersama dengan Tuhan. Ingat, doa bukan hanya aktivitas sesekali, tetapi ini adalah gaya hidup yang terus-menerus menghubungkan kita dengan Allah. Ellen White dalam Steps to Christ halaman 99 mengatakan, tidak ada waktu atau tempat di mana tidak pantas untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mengangkat hati kita dalam semangat doa yang tulus. Di tengah keramaian jalanan, di tengah kesibukan pekerjaan, kita dapat menyampaikan permohonan kepada Tuhan dan memohon petunjuknya. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai Henokh berjalan dan berbicara. Nah, apa makna berjalan bersama Allah dalam kisah Henokh? Dan apa pengertian berbicara di sini? Berjalan dan berbicara. Nah, saudara, frasa Ibrani halak et ha Elohim atau berjalan dengan Allah tidak berarti Henokh berjalan secara fisik berdampingan dengan sosok Allah. Melainkan ini adalah metafora atau gambaran yang menjelaskan keselarasan hidup. Ini berarti Henokh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dia memiliki nilai-nilai yang sama dengan Allah dan menikmati persekutuan intim dengan Allah. Henokh tidak hanya percaya pada keberadaan Allah, tetapi gaya hidupnya, cara ia berpikir, cara ia berbicara, cara ia bertindak, itu selaras dengan karakter Allah. Ia hidup dalam ketergantungan total dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang berikut, durasi 300 tahun itu dimulaikan sejak kelahiran Metusala secara kronologis. Kita bisa melihat itu dalam Kejadian pasal 5 ayat 21-24. Henokh menjadi ayah pada usia 65. Ayat 22 kemudian berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah sesudah ia memperanakan Metusala 300 tahun lamanya. Jadi periode spesifik berjalan dengan Allah yang dicatat secara intensif ini dimulaikan setelah ia memiliki anak pertama. Namun ini bukan berarti sebelum usia 65 tahun Henokh tidak beriman. Para nabi dan bapa halaman 77 mengatakan tentang Henokh dicatat bahwa ia hidup 65 tahun dan beroleh seorang anak laki-laki. Setelah itu ia berjalan dengan Allah 300 tahun lamanya. Selama tahun-tahun permulaan hidupnya, Henokh mengasihi dan takut akan Allah dan mentaati hukum-hukumnya. Jadi jelas bahwa sebelum umur 65, Henokh juga adalah orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Tetapi ketika dia memiliki anak yang pertama, dikatakan dalam Alkitab, dia mulai berjalan dengan Allah. Nah, kelahiran Metusala yang namanya sering ditafsirkan berkaitan dengan nubuatan penghakiman, mengarah kepada air bah itu sendiri dan juga pada kedatangan Kristus, itu dicatat di dalam Yudas pasal 1. Nah, ini menjadi titik balik atau momen dedikasi khusus di mana Henokh berkomitmen untuk hidup melayani Allah di tengah-tengah generasi yang jahat pada saat itu. Para nabi dan bapa halaman 79 mengatakan melalui malaikat-malaikat suci Allah menyatakan kepada Henokh maksudnya untuk membinasakan dunia ini dengan air bah. Dan ia juga menerangkan dengan lebih jelas tentang rencana penebusan. Di dalam buku yang sama halaman 77 dikatakan bahwa setelah kelahiran anak sulungnya itu, Henokh telah mencapai satu pengalaman yang lebih tinggi. Ia ditarik kepada satu perhubungan yang lebih erat lagi dengan Allah. Henokh hidup di zaman sebelum air bah. Saat kejahatan manusia sangat besar, Kejadian pasal 6 ayat 5. Tetapi Henokh berjalan bersama dengan Allah selama 300 tahun. Berjalan bersama dengan Allah selama 300 tahun berarti Henokh tetap setia meskipun lingkungan sosial, budaya, dan moral pada saat itu sementara hancur. Ia tidak terkontaminasi oleh zamannya. Ia mengajarkan bahwa berjalan dengan Allah
bukan tentang isolasi dari dunia, tetapi tentang menjaga hati tetap murni dan terhubung dengan sumber kebenaran di tengah arus dunia yang berlawanan. Mungkin kita bertanya, apakah memungkinkan berjalan dengan Allah sambil sibuk dengan kehidupan hari-hari? Nah, saudaraku, yang pertama kita harus mengerti bahwa ada banyak orang yang berpikir bahwa untuk rohani, seseorang itu harus mengasingkan diri. Dia harus menghabiskan waktunya di gereja. Tetapi teladan Henokh dan juga teladan tokoh-tokoh Alkitab lain seperti Daniel, Yusuf membuktikan sebaliknya. Henokh adalah seorang ayah, dia adalah seorang pekerja, dia adalah juga anggota masyarakat. Baginya Allah adalah Tuhan atas segala aspek hidupnya, termaksud pekerjaan dan keluarganya. Berjalan dengan Allah berarti membawa kesadaran akan hadirat Allah ke dalam rapat kerja, ke dalam dapur saat kita masak, atau ke dalam ruang kelas saat kita mengajar. Produktivitas kehidupan kita sehari-hari yang dilakukan untuk kemuliaan Allah adalah ibadah. Semua pekerjaan bisa menjadi suci jika dilakukan dengan motivasi yang benar. Kemudian yang kedua, seringkali justru dalam kesibukan dan tekanan, kita membutuhkan Allah. Sehingga hubungan kita menjadi lebih erat. Ketika kita sibuk, kita sadar akan keterbatasan kita. Kita sadar atas keterbatasan hikmat kita, sehingga kita akan bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kunci berjalan bersama dengan Allah adalah koneksi yang konstan. Seperti cabang yang terhubung dengan pokok anggur, Yohanes pasal 15, ini bukan berarti kita tutup mata dan berdoa terus-menerus, tetapi ini artinya adalah menjaga attitude hati yang selalu sadar bahwa Tuhan ada pada saat kita sementara bekerja. Kita meminta hikmat-Nya, kita bersyukur kepadanya di dalam setiap tugas yang kecil. Itu adalah bukti bahwa kita berjalan bersama dengan Allah. Produktivitas menjadi berkat ketika dilandasi oleh hubungan yang sehat dengan Allah kita. Para nabi dan bapa halaman 77 mengatakan Henokh berjalan dengan Allah bukan dalam lamunan yang tidak sadar, melainkan di dalam segala tugas hidupnya hari-hari. Ia tidak menjadi seorang pertapa yang mengasingkan dirinya sama sekali dari dunia ini, karena ia mempunyai satu pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk Allah di dunia ini, di dalam rumah tangga dan di dalam pergaulannya dengan orang lain. Sebagai seorang suami dan bapa, seorang sahabat dan warga negara, ia merupakan seorang hamba Allah yang teguh dan tidak dapat diombang-ambingkan. Kita berpindah pada pokok pembahasan Musa, pemimpin yang saleh. Mengapa Musa disebut pemimpin yang saleh? Musa disebut sebagai pemimpin yang saleh karena hidupnya ditandai oleh hubungan yang intim dengan Allah, ketaatan kepada kehendak-Nya, kerendahan hati, serta kesediaannya menjadi perantara bagi umat Israel. Kepemimpinannya bukan didasarkan pada kekuatan pribadi, melainkan pada ketergantungannya kepada Allah. Keluaran 33 ayat 11 menggambarkan bagaimana Musa sangat dekat dengan Allah. Dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian bilangan 12 ayat 3 katakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ayat ini saudaraku menggambarkan karakter dan juga kepribadian Musa yang taat dan saleh. Selanjutnya Keluaran 33 ayat 15 berbicara tentang bagaimana Musa sangat bergantung kepada Allah. Musa berkata kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kesalehan Musa tidak berarti ia tanpa kelemahan. Ia pernah marah dan gagal memuliakan Allah di Meriba menurut bilangan 20 ayat 10-12. Namun inti kesalehannya adalah bahwa ia terus mencari Allah dan membiarkan Tuhan memimpin hidupnya dan juga menolong dia memimpin umat pilihannya. Seorang pemimpin saleh bukanlah pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang hidup dalam pertobatan dan ketergantungan kepada Tuhan. Patriarchs and Prophets halaman 251 menyimpulkan bahwa rahasia kekuatan Musa terletak pada hubungannya dengan Allah. Ia telah belajar untuk selalu memandang kepada Dia yang tidak kelihatan, dan karena itu ia tetap teguh. Tidak ada manusia lain yang pernah menikmati hubungan yang begitu akrab dan tetap dengan surga sebagaimana yang dimiliki oleh Musa.
Patriarchs and Prophets halaman 328 katakan bahwa nabi itu, Musa, tidak henti-hentinya memohon dan setiap doanya telah dikabulkan, tetapi ia merindukan tanda-tanda kasih karunia Allah yang lebih besar. Kini ia mengajukan permohonan yang belum pernah diajukan oleh manusia manapun sebelumnya. Aku memohon kepadamu, perlihatkanlah kepadaku kemuliaanmu. Itulah permohonannya. Pengalaman ini terutama janji bahwa hadirat ilahi akan menyertainya, bagi Musa merupakan jaminan kesuksesan dalam tugas yang dihadapinya, dan ia menganggapnya jauh lebih berharga daripada semua ilmu pengetahuan Mesir atau semua pencapaiannya sebagai negarawan atau pemimpin militer. Tidak ada kekuatan, keterampilan, atau ilmu pengetahuan duniawi yang dapat menggantikan kehadiran Tuhan yang abadi. Nah, apa rahasia atau kunci keberhasilan Musa sebagai pemimpin yang saleh? Rahasia keberhasilan Musa adalah komunikasi yang terus-menerus dengan Allah melalui doa, penyerahan diri, dan ketaatan. Keluaran 33 ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Musa selalu berbicara dengan Allah, memohon petunjuk dan kehendak Allah. Bilangan 9 ayat yang ke-8, tinggallah dahulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Musa tidak bertindak berdasarkan hikmat manusia. Dalam setiap krisis, ia mencari petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika bangsa Israel bersungut-sungut saat menghadapi peperangan, bahkan ketika menentukan hukum-hukum bangsa, Musa selalu datang kepada Allah. Ia memahami bahwa keberhasilan sejati hanya mungkin bila Tuhan hadir dan memimpin. Dan Musa adalah sahabat karib dari Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume yang pertama halaman 671 katakan, doa Musa yang sungguh-sungguh dan penuh iman telah membuahkan hasil yang besar. Ia tidak putus asa dan permohonannya dikabulkan. Doa yang tekun, terutama yang dipanjatkan demi orang lain, merupakan suatu bukti iman. Sekarang bagaimana isi dan pola percakapan Musa dengan Allah? Percakapan Musa dengan Tuhan itu bersifat pribadi, penuh kerendahan hati, jujur, terbuka, dan didasarkan pada iman serta kepercayaan penuh kepada Allah. Musa berbicara kepada Allah seperti seorang sahabat berbicara kepada sahabatnya. Ia tidak sekedar meminta berkat, tetapi menginginkan hadirat dan kemuliaan Allah. Ini menunjukkan bahwa hubungan Musa dengan Tuhan bukanlah sekedar formalitas agama, melainkan sebuah relasi atau hubungan yang sangat hidup. Percakapan Musa juga menunjukkan keberanian iman. Ia berani memohon lebih dalam lagi untuk mengenal Allah. Steps to Christ halaman 93 katakan, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Bukan karena perlu memberitahukan kepada Allah siapa diri kita, tetapi agar kita dapat menerimanya. Doa tidak menurunkan Allah kepada kita, melainkan mengangkat kita datang kepadanya. Musa, saudaraku, adalah juru syafaat dalam doanya. Sebagai seorang pemimpin, Musa mengantarai umatnya yang tegar tengkuk dan sering memberontak kepada Allah. Dan Keluaran 32 ayat 11 mengatakan, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ulangan 9 ayat 18 sampai 20. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan, kata Musa, 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Bahkan saudaraku, Musa rela mengorbankan segalanya untuk mereka dapat diampuni oleh Allah. Keluaran 32 ayat 32 dikatakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. My Life Today halaman 20 dikatakan, Musa yang sangat rajin berdoa dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Ketika ia memimpin bangsa Israel melintasi padang gurun, berulang kali sepertinya mereka akan dimusnahkan karena keluhan dan pemberontakan mereka. Namun Musa mendatangi sumber kekuatan yang sejati. Ia menyampaikan masalah itu kepada Tuhan dan Tuhan berfirman, aku telah mengampuni sesuai dengan perkataanmu. Sekarang apa pelajaran rohaninya bagi kita?
Saudaraku, roh pelayanan dan pengorbanan Musa yang terlihat dalam doa pengantaranya menunjuk pada roh pengorbanan Kristus sendiri. Yang berikutnya, doa syafaat Musa mengajarkan bahwa orang percaya itu dipanggil untuk mendoakan orang lain, termasuk mereka yang bersalah kepada kita. Mrs. White dalam Thoughts from the Mount of Blessing halaman 113 menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang lebih kuat bahwa kita memiliki roh Kristus selain kesediaan untuk mengampuni. Dan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Sekarang kita melihat tema Musa menjadi perantara bagi bangsa Israel. Bagaimana Musa bertindak sebagai perantara bagi bangsa Israel, khususnya dalam Keluaran 32 ayat 31-32 dan juga peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, kalau kita baca Keluaran 32 ayat 31-32, Musa mengakui dosa bangsa Israel bahwa mereka terlibat dalam anak lembu emas. Lalu dia memohon pengampunan bagi mereka. Ia bahkan berkata, "Hapuskanlah kiranya namaku dari kitabmu jika bangsa itu tidak diampuni." Lalu dalam peristiwa yang lain juga, pada saat mereka kekurangan air, Musa yang berseru kepada Tuhan, Keluaran pasal 15 dan Keluaran 17. Pada saat mereka kelaparan, Musa yang menyampaikan kebutuhan bangsa ini, Bilangan pasal 11. Pada saat keputusasaan, Musa yang mencurahkan beban hatinya, Bilangan pasal 11. Pada waktu ada ancaman pemusnahan, Ulangan 9, lalu kemudian Ulangan 25. Musa yang berdoa dengan tekun. Lalu apa hasilnya? Allah mendengar doa Musa dan menahan penghukumannya. Jadi, Musa berperan sebagai perantara yang berdiri di antara Allah dan umat. Dia memohon belas kasihan bagi mereka. Apa makna teologis dari peran Musa ini sebagai perantara dan bagaimana hal ini menunjuk kepada karya Kristus? Mari kita lihat konsep perantaraan. Musa berdiri di antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Ia memohon pengampunan berdasarkan karakter Allah. Keluaran 34 ayat 6. Apa yang menjadi dasar doa Musa? Musa berani berdoa oleh karena karakter Allah. Dia tahu bahwa Allah itu penyayang, dia tahu bahwa Allah itu panjang sabar dan juga setia. Kemudian dasar Musa adalah covenant atau perjanjian Allah. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu yang berikut adalah sejarah penyertaan Tuhan, mengingat karya Allah di masa lalu. Nah, kebenaran ini memiliki dimensi teologis. Allah berkenan merespon doa syafaat manusia. Ini berarti relasi perjanjian itu memungkinkan umat untuk mendekat kepada Allah. Selanjutnya, mari kita melihat ada tipologi Kristus di dalam tindakan Musa. Musa adalah bayangan dari Kristus sebagai perantara yang sejati. Kristus itu menjadi pengantara yang sempurna menurut 1 Timotius 2 ayat 5. Tidak seperti Musa yang hanya menawarkan diri, tetapi Kristus benar-benar mati menggantikan manusia menurut Ibrani 7 ayat 25. Nah, ini menjawab pertanyaan, mengapa berdoa kalau Allah sudah tahu? Jawabannya adalah karena Allah memilih bekerja melalui relasi dan doa umatnya. Menunjukkan bahwa doa bukan mengubah kehendak Allah, tetapi menggenapi rencananya melalui partisipasi kita manusia. Realitas jawaban doa adalah Allah memang tidak selalu menjawab ya, tetapi ia selalu menjawab sesuai dengan hikmat dan kehendaknya. Perantaraan Musa ini menunjuk kepada Kristus sebagai pengantara agung, lalu mengajarkan bahwa doa syafaat itu adalah bagian penting dalam rencana keselamatan Allah. Muncul pertanyaan, bagaimana saya dapat meneladani Musa menjadi pendoa syafaat bagi orang lain? Dasar yang pertama adalah kita harus memiliki kasih bagi orang lain. Karena kalau kita tidak peduli terhadap kebutuhan rohani dan jasmani orang lain, kalau kita egois, maka kita tidak mungkin mendoakan orang lain. Yang kedua, berdoa berdasarkan firman. Artinya
Klaim janji-janji Allah yang ada dalam firman-Nya. Ingat karya Allah di masa lalu sebagai dasar iman masa kini. Yang berikut, tekun berdoa. Jangan mudah menyerah. Tetap doakan walaupun kita belum melihat jawaban doa. Setia walau jawaban belum kelihatan. Yang selanjutnya adalah kerendahan hati. Mengakui bahwa hanya Allah yang berkuasa menjawab doa-doa kita. Ellen White dalam Testimonies for the Church, jilid 3 halaman 530 mengatakan, di sekelilingmu ada orang-orang yang sedang dilanda kesedihan yang membutuhkan kata-kata simpati, kasih, dan kelembutan, serta doa-doa kita yang rendah hati dan penuh belas kasihan. Di buku Sons and Daughters halaman 267, ide yang sama diucapkan. Dengan menyebut Allah sebagai Bapa kita, kita mengakui bahwa semua anaknya adalah saudara kita. Kita semua adalah bagian dari jaring besar kemanusiaan. Semua anggota dari satu keluarga. Dengan permohonan kita harus memasukkan sesama kita serta diri kita sendiri. Tidak ada yang berdoa dengan benar jika hanya mencari berkat untuk dirinya sendiri. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa kasih adalah motivasi utama doa? Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan hal ini. Yang pertama, jika kita hanya berdoa saat membutuhkan, hubungan kita dengan Tuhan mirip hubungan dengan mesin ATM atau tukang servis. Kita hanya menghubungi mereka saat ada masalah. Ketika masalah selesai, tidak ada hubungan. Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Allah itu Abba, Bapa. Dan di dalam keluarga, anak itu tidak berbicara kepada ayah saat minta uang jajan, tapi mereka juga menghabiskan waktu dengan ayah. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka di sekolah dengan ayah. Mereka tertawa bersama dengan ayah. Mereka main bersama dengan ayah. Mereka duduk sama-sama dengan Allah, dengan ayah. Ini adalah hubungan. Doa yang dimotivasi oleh kasih adalah ekspresi kerinduan dan kehadiran Sang Bapa. Bukan sekedar upaya untuk mendapatkan barang atau solusi, tetapi kasih di sini akan menjadikan doa itu bukan sekedar permintaan, tetapi ada sebuah hubungan. Kemudian yang kedua, ketika motivasi utamanya adalah kebutuhan, kita mencari Allah hanya karena kebutuhan, maka doa seringkali berpusat pada diri sendiri atau self-centered. Namun ketika motivasi utamanya adalah kasih, maka fokus doa itu akan bergeser kepada Allah. Kasih membuat kita ingin mengenal Allah dan karakternya lebih dalam. Ketika berdoa bukan hanya untuk mengubah keadaan, ketika doa bukan untuk meminta, tetapi untuk menyelaraskan hati kita dengan hatinya, maka disitulah kita akan mengerti karakter Allah, memiliki hubungan, dan kita akan berkembang, bertumbuh di dalam kasih kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Yohanes pasal 14 ayat 15, di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, doa adalah bentuk ketaatan dan penyembahan yang tertinggi. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita akan rindu berdoa, bahkan ketika tidak ada krisis, tidak ada masalah. Doa itu akan menjadi kebutuhan, sama seperti makanan yang kita makan setiap hari, doa juga akan menjadi kebutuhan untuk makanan rohani kita. Di dalam buku Prayer halaman 8, di sana Roh Nubuat mengatakan doa adalah pembukaan hati kepada Allah, seperti kepada seorang sahabat. Bukan berarti doa diperlukan untuk memberitahukan kepada Tuhan siapa kita, tetapi untuk memungkinkan kita menerima Dia. Doa tidak menurunkan Tuhan kepada kita, tetapi mengangkat kita kepadanya. Nah, mungkin kita bertanya, kalau kita bisa mendoakan, apakah kita bisa mendoakan hal-hal kecil seperti contohnya mungkin kunci yang tercecer, atau pada saat di jalan, saat kemacetan, apakah kita bisa mendoakan hal-hal kecil seperti ini? Bukankah itu tidak sopan dan meremehkan Tuhan yang tinggi, yang mengatasi hal-hal yang lebih besar daripada ini? Nah, saudaraku yang terkasih, yang pertama, Allah peduli pada detail terkecil. Ada orang yang beranggapan bahwa Tuhan terlalu sibuk. Tuhan mengurusi kelaparan, bencana alam, peperangan, sehingga Tuhan itu tidak peduli dengan hal-hal yang kecil.
Nah, saudaraku yang terkasih, Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta yang detail. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 30, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jika Tuhan peduli pada hal sekecil rambut, maka tentu saja dia juga peduli kepada kunci rumah yang hilang atau kemacetan yang menyebabkan Anda terlambat. Tidak ada hal yang terlalu kecil bagi Allah yang maha besar. Yang kedua, mendengarkan hal kecil atau mendengar hal kecil adalah tanda keintiman, bukan ketidakhormatan. Tuhan mengundang kita untuk melibatkannya dalam seluruh kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan tetaplah berdoa. Kenapa? Karena dia ingin menjadi bagian dari setiap momen hidup kita. Bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun, Tuhan rindu dia dilibatkan dalam semua transaksi hidup kita. Dan yang ketiga, mendoakan hal kecil seperti kemacetan atau barang hilang sebenarnya adalah latihan iman. Saat kita panik karena kunci hilang, kita cenderung mengandalkan diri sendiri dalam hal-hal kecil ini. Tapi saat kita berhenti sejenak, kemudian kita berdoa, kemudian kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan, disitulah ada proses hubungan yang tercipta. Meskipun doa dan jawaban ini terlihat kecil, tapi ini menjadi pengingat bahwa Tuhan hadir di setiap transaksi kehidupan kita. Letters and Manuscript 1888 mengatakan, apa yang terlalu sulit baginya? Dosa apa yang terlalu besar untuk dia ampuni? Dia penuh kasih karunia, tidak bekerja menuntut jasa kita, tapi dalam kebaikannya yang tak terbataskan, menyembuhkan kemunduran kita, mengampuni kesalahan kita, dan mengasihi kita dengan cuma-cuma selagi kita masih berdosa. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa artinya menjadi pejuang doa? Menjadi pejuang doa berarti menjadi orang yang hidupnya berjuang bersama Allah melalui doa dengan sungguh-sungguh setia, tekun, dan dengan penuh iman demi kemenangan rohani bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan juga bagi orang lain. Pejuang doa bukan sekedar orang yang rajin berdoa, tetapi orang yang menjadikan doa sebagai nafas hidup rohaninya dan juga senjata utamanya dalam peperangan melawan roh-roh kegelapan. Pejuang doa adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah. Doa bukan hanya sekedar rutinitas agama, tetapi merupakan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan ciri-cirinya adalah yang pertama, mengutamakan waktu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, menjadikan doa sebagai kebutuhan. Dan yang ketiga, memiliki hati yang haus akan hadirat Allah. Pejuang doa adalah orang yang tekun dan tidak mudah menyerah. Pejuang doa itu tetap berdoa walaupun jawabannya belum terlihat. Sebab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Dan Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. My Life Today halaman 20 kembali mengatakan bahwa para bapak-bapak terdahulu adalah orang-orang yang rajin berdoa dan Allah melakukan hal-hal besar bagi mereka. Pejuang doa adalah orang-orang yang berperang secara rohani. Doa, saudaraku, adalah senjata melawan dosa, pencobaan, dan juga kuasa kegelapan. Thoughts from the Mount of Blessing halaman 119 menggarisbawahi bahwa setan tidak dapat mengalahkan orang yang bersandar kepada Allah dalam doa. Dan dalam buku The Great Controversy halaman 622, pena inspirasi katakan, kemenangan tidak diperoleh tanpa doa yang sungguh-sungguh. Pejuang doa berdoa bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi menjadi juru syafaat bagi kepentingan dan keselamatan jiwa-jiwa lain. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi pejuang doa? Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan akan hadirat Allah. Mazmur 42 ayat 2 katakan, jiwaku haus kepada Allah. Dan dalam buku Selected Messages buku 1 halaman 121 dikatakan, kebangunan sejati dimulai ketika jiwa merindukan akan hadirat Allah. Yang kedua, menetapkan waktu doa yang khusus dan ini harus dilakukan secara rutin dan teratur. Yang ketiga, berdoa dengan kesungguhan dan iman yang teguh. Dan yang terakhir, hidupkan doa dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam pertobatan dan juga ketaatan, mengakui serta meninggalkan dosa. Sekarang apa keuntungannya menjadi pejuang doa? Dalam buku Maranatha halaman 85 digambarkan di sana keuntungan untuk kita boleh menjadi pejuang doa.
Doa adalah nafas jiwa dan itu menjadi saluran segala berkat. Saat jiwa yang bertobat mempersembahkan doanya, Allah melihat perjuangannya, mengamati pergumulannya, dan mencatat ketulusannya. Dia selalu mengawasi denyut nadinya dan mencatat setiap detaknya. Tidak ada perasaan yang menggairahkannya, tidak ada emosi yang mengguncangnya, tidak ada kesedihan yang membayanginya, tidak ada dosa yang menodainya, tidak ada pikiran atau tujuan saudaraku yang menggerakkannya, yang tidak diketahuinya. Jiwa itu telah ditebus dengan harga yang tak terhingga dan dicintai dengan pengabdian yang tak tergoyahkan. Doa kepada Sang Tabib Agung untuk penyembuhan jiwa membawa berkat Allah. Doa mempersatukan kita satu sama lain dan mempersatukan kita dengan Allah. Doa membawa Yesus di sisi kita dan memberikan kekuatan baru serta anugerah segar bagi jiwa yang lemah dan bingung. Dan terakhir saudaraku, dalam Bible Echo dan juga Signs of the Times Oktober 1, 1889 dikatakan, doa adalah menggapai pertolongan dari Yang Maha Kuasa dan membawa kita pada kemenangan. Saudaraku, mari kita berdoa kepada Allah supaya kita memiliki hati yang rindu dan haus akan hadiratnya, supaya kita boleh dibawa dalam kehidupan doa, menjadi pejuang-pejuang doa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, gereja kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memuji Engkau, sebab Engkau baik dan setia. Engkau beri kami kesempatan untuk kembali belajar daripadamu, dari sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus, hikmat dari sorga, supaya kami dapat dipimpin kepada kebenaran akan firman-Mu, dan kami diberi kekuatan untuk sanggup mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sebab kami rindu akan hadirat Tuhan. Dalam doa-doa kami juga mau menjadi juru syafaat bagi orang-orang lain demi keselamatan jiwa-jiwa. Tolong kami menjadi pejuang-pejuang doa. Tuhan, berkatilah kami semua sebab kami lemah dan tak berdaya tanpa-Mu. Tolonglah kami setiap hari, setiap saat dengan kuasa Roh Kudus. Tinggallah di dalam kami dan berkatilah kami. Ampuni kami dari dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.